Dinas Perhubungan Kabupaten Badung menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran prosesi melasti menjelang Hari Raya Nyepi Caka 1948. Pengaturan lalu lintas ini dilakukan terutama pada jalur-jalur yang akan dilalui oleh iring-iringan pemedek yang menuju sejumlah pantai di wilayah Kabupaten Badung sebagai lokasi pelaksanaan upacara melasti. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Made Gede Wiryantara Adi Susandi, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai skema pengaturan lalu lintas guna mengantisipasi kepadatan kendaraan selama prosesi berlangsung. Untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, petugas dari Dinas Perhubungan akan bersinergi bersama kepolisian, pecalang, serta aparat desa setempat dalam melakukan pengaturan di sejumlah persimpangan dan jalur utama yang dilalui iring-iringan pemedek. Masyarakat dan pengguna jalan juga diimbau untuk memahami potensi kepadatan lalu lintas di beberapa titik serta menyesuaikan waktu perjalanan atau menggunakan jalur alternatif selama prosesi melasti berlangsung. Jadi fokus rapat hari ini adalah tindak lanjut untuk kelancaran pemelastian, kemudian pawai ogoh-ogoh yang akan dilaksanakan pada saat nyepi nanti. Untuk melasti rencananya dimulai tanggal 15, 16, 17. Adapun yang menjadi tujuan titik daripada lokasi melasti mulai dari Pantai Kute, kemudian Pantai Peti Tengah, Batu Bolong, Seseh. Nah, tadi kita sudah rapat dengan Desa Adat Kerobokan karena kita fokus di Kerobokan. Ada pengaturan sirkulasi satu arah yang kita mulai dari bulan 14 Desember 2025, kemudian kemarin juga 14 Februari 2026 kita mulai di Jalan Kayu Ayer, sehingga kita fokuskan pengaturan lalu lintas di wilayah Kerobokan Kelot. Untuk daerah lainnya itu berjalan seperti biasa, seperti tahun-tahun lalu rutenya. Kemudian terkait dengan melasti, kita akan siagakan personil di Simpang Semer. Jadi ada perubahan itu adalah rangkaian pemelastian akan berjalan menuju Pantai Peti Tengah dari Padang Weh, dari Kerobokan ke selatan. Kemudian di Simpang Semer akan ada kontraflow ke selatan. Jadi arus lalu lintas akan ditahan di Simpang Peti Tengah dari timur dari Jalan Gunung Sangyang akan ditahan. Kemudian masyarakat yang melakukan pemelastian akan berjalan ke selatan dari utara dari Simpang Semer menuju Simpang Peti Tengah, kemudian ke barat menuju Pantai Peti Tengah. Jadi itu untuk lokasi pemelastian. Rencananya akan berangkat pagi, start dari jam 7 pagi, udah sampai jam 8. Kemudian tiba di lokasi kurang lebih sekitar jam 10, kemudian melakukan upacara. Selesai jam 1, perkiraan jam 1 akan kembali lagi. Nah, rute-rutenya yang ditempuh dari selatan juga ada, dari Padang Sambian Kelot juga ada, dari Bidadari, kemudian ke Mertenadi, ke selatan, di Simpang Sunset Road, menuju Jalan Taman Basangkase, kemudian terus ke barat, menuju Jalan Kayu Ayer, sampai ke Jalan Peti Tengah. Nah, untuk baliknya yang melakukan kontraflow adalah yang dari Padang Sambian Kelot, di mana pulangnya dari Kayu Ayer ke timur. Dari Kayu Ayer ke timur, melawan arah kontraflow sampai kembali ke tempat semula. Selain menyiapkan rekayasa lalu lintas saat prosesi melasti, pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Made Gede Wiryantara Adi Susandi, juga menjelaskan pengamanan arus lalu lintas pada saat malam pengerupukan. Pada malam pengerupukan yang identik dengan pawai ogoh-ogoh di berbagai desa adat, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung akan melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang menjadi lokasi kegiatan masyarakat. Dengan parade ogoh-ogoh disiapkan titik adalah yang pertama akan ada lomba di Padang Weh, kemudian di Bundaran Dalung, kemudian di Simpang 3 Gatsu Barat, Tiara Gatsu, kemudian di Simpang Kerobokan Gunung Sangyang, kemudian yang keempat adalah di lokasi Simpang Peti Tengah. Jadi persiapan kami, personil yang kami terjunkan dari Dinas Perhubungan adalah 159 orang, ditambah 4 orang untuk ini derek. Nah, terkait dengan perayaan Nyepi nantinya, karena tadi sudah ada kesepakatan parade ogoh-ogoh selesai jam 11 malam, sehingga kami dari Dinas Perhubungan akan mulai mematikan lampu penerangan jalan mulai jam 12. Jam 12 itu akan mati, kemudian dihidupkan kembali pada saat setelah selesai nyepi pagi hari. Dari jam 6 sampai jam 6 pagi itu nyepi, kami malamnya akan menghidupkan kembali lampu penerangan jalan. Jadi seluruhnya traffic light, warning light semua akan kita padamkan pada mulai pukul jam 12 malam. Jadi demikian terkait dengan perayaan melasti dan pawai ogoh-ogoh terkait dengan menyambut
Nyepi tahun ini. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung, Anak Agung Ramaputra, memastikan bahwa perbaikan infrastruktur telah dilakukan sejak sekitar 3 bulan lalu. Perbaikan tersebut mencakup penanganan sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan, penambalan lubang jalan, hingga peningkatan kualitas infrastruktur di beberapa jalur yang kerap dilalui masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi jalan tetap aman dan nyaman dilalui, terutama menjelang berbagai rangkaian kegiatan keagamaan masyarakat Bali, seperti prosesi melasti hingga malam pengerupukan menjelang Hari Raya Nyepi. Dapat kami sampaikan untuk nyanggreng Hari Raya Nyepi. Jadi kondisi yang kita lakukan dalam pelayanan infrastruktur jalan, kita sudah melakukan pembersihan bahu jalan dari bulan ini dan bulan sebelumnya sudah. Yang kedua, perbaikan pembangunan infrastruktur jalan, terutama perkerasan dan trotoar seperti yang sudah kita lihat bersama-sama. Kondisi daripada infrastruktur sudah diperbaiki untuk mempercepat proses daripada masyarakat yang melakukan ritual keagamaan.